gitu ya. Nggak dengar juga saya. Justru di Bangkalan sekarang sedang rusak Ya. infrastruktur dan jalan-jalan kabupatennya. Sebaliknya di Pamekasan sudah mulai diurus oleh Pak Bupati. Assalamualaikum, Pak Dewan. Assalamualaikum, Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aliman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak Dewan? Lama ini menghilang ini. Ya, alhamdulillah baik-baik, sehat semuanya ya. Sibuk di mana aja sekarang Pak Dewan? Ya biasa, melayani rakyat lah. Oh iya. Percaya saya. Pelayan ya kan. Oke, Pak Dewan, sebelum Ya. kita lanjut ngobrol Iya. dan sandasan tentang masalah Pamekasan dan juga aktivitas Pak Dewan selama ini, perkenalkan dulu Pak Dewan, karena Pak Dewan kalau di Pamekasan kan Iya, siap. terkenal, tapi kalau di channel sandasan dan mungkin banyak sandasan kan di luar Pamekasan banyak. Perkenalkan dulu Pak Dewan biar lebih afdol Pak Dewan. Siapa Pak Dewan, bagaimana Pak Dewan, dan sekarang sedang posisinya di mana itu. Jangan banyak-banyak. Siapa Pak Dewan dan sekarang di mana gitu aja Pak Dewan. Saya Ismail Esai, MIP ya. Hari ini di periode kedua menjadi pelayan masyarakat ya di periode kedua ini. Jadi sekarang posisi di DPR jadi Ketua Komisi 3, Bang. Membidangi pembangunan dan infrastruktur ya. Kalau di periode pertama itu di Komisi 1 membidangi pemerintahan. Jadi untuk periode kedua ini di Komisi 3. Ya. Komisi 3. Ini pemirsa, ini adalah saudara saya, teman saya seaktivis dulu waktu ke Jakarta untuk minta bagaimana BPWS dibubarkan karena dianggap tidak aktif gitu ya. Sekarang sudah 2 periode di Dewan Pamekasan dan kebetulan pemirsa beliau adalah dari fraksi Demokrat kalau tidak salah. Betul Pak Dewan? Ya, betul. Fraksi Demokrat. Betul sekali. Artinya latar belakang beliau adalah aktivis, orang lapangan dan macamnya. Saya tidak feedback ke belakang Pak Dewan. Pak Dewan sebagai latar belakang aktivis dan juga melihat perkembangan pembangunan di Pamekasan dari periode sebelumnya sekarang, apa saja sebetulnya yang menjadi catatan dari Pak Dewan di Pamekasan ini? Apa semakin wah? Apa gimana gitu Dewan? Iya. Jadi kalau kalau bicara pembangunan ini sebenarnya kan kebetulan di Komisi 3 kita banyak sekali bicara tentang infrastruktur ya. Memang kalau bicara infrastruktur itu kan tidak habis-habisnya kita bicarakan ya. Dan perkembangan memang di periode kedua ini sudah sangat lumayan ya perkembangan infrastruktur di Kabupaten Pamekasan. Jadi kemarin contohnya ini ya, kebetulan di suasana COVID-19 ini, jadi pemerintah kabupaten, Pak Bupati, kemarin juga kebetulan juga ada semacam pinjaman ya, namanya PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah itu semuanya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur. 80% infrastruktur, kemudian ada juga untuk pasar, sebagian, dan sebagian juga ada untuk penerangan jalan. Jadi hari ini ada akses ke beberapa pusat ekonomi ya, kemudian jalan perhubung antar desa, antar kecamatan, itu sudah sangat lumayan bagus. Walaupun misalnya tidak semuanya ya, tidak seluruh kabupaten, karena kemarin anggaran total itu untuk pemulihan ekonomi nasional dari pusat itu, pemerintah kabupaten itu ada anggaran sekitar 150 miliar di akhir 2020 kemarin. Jadi itu hari ini sudah sangat terasa sekali ya, beberapa jalan antar desa, jalan antar kecamatan, jalan kabupaten, terutama link-link kabupaten yang itu menghubungkan beberapa pusat ke pasar kecamatan misalnya, kemudian ke pusat-pusat ekonomi, itu lumayan lah ya, sudah bagus begitu.
Berarti Pak Bupati itu betul-betul luar biasa kalau begitu ya, sampai berani untuk melakukan pinjaman pen ini ya, untuk melihat Ya, PEN bagaimana ya istilahnya ya. ya melihat ke situasi dan kondisi infrastruktur di Pamekasan, langsung melakukan gebrakan, ada ruang dan peluang itu melakukan gitu Pak Bupati. Wah, luar biasa Pak Bupati ini. Iya, benar. Gitu ya. Karena Dan itu kalau kita mengandalkan, ya, ya, halo? ya lanjut lanjut. Kalau kita karena kalau kita mengandalkan apa ya, dana APBD tiap tahun tanpa ada terobosan, memang kita sangat sulit sekali ya untuk kemudian memberikan akses seluas-luasnya, terutama untuk persoalan infrastruktur itu. Ada keterbatasan memang dari segi anggaran kita. Bayangkan saja, ada 20% dari APBD kita itu 20% pendidikan, ada 10% kemudian untuk kesehatan, dan yang lainnya itu ya kalau tidak ada terobosan memang sulit kemudian untuk Ini nggak congo-congo membuat Bangkalan jalan-jalan ya? itu. Ini nggak congo-congo Bangkalan ya? Nggak tahu kemarin ya Bangkalan apa mengajukan apa tidak, kita juga nggak tahu ya. Gitu ya. Nggak dengar juga saya. Justru di Bangkalan sekarang sedang Ya, rusak infrastruktur dan jalan-jalan kabupatennya. Sebaliknya di Pamekasan sudah mulai diurus oleh Pak Bupati. Saya kira Pak Bupati ya, ya. hanya sekedar pinter untuk membuat pencitraan. Ternyata benar ya. Ini yang bicara adalah Komisi C dari Demokrat gitu ya, dari Demokrat Kabupaten Ya. Pamekasan. Jadi tidak Komisi kaleng-kaleng Pak 3 Bupati. ya yang Sip, luar biasa ya Pamekasan. itu mantap luar biasa memang. Pak Ismail, Pak Bupati ini kan go Ya, kayaknya, ya, go ke nasional dan ya, macamnya. benar. Bahkan 100 harinya saya lihat di YouTube, Nasional. 100 Ya, harinya itu mendapat penghargaan MORI dan dari cepatnya bekerja. Bener tak itu? Bener tak? ya, Bener. ya, ya, ya. Jadi itu beliau melakukan sebuah terobosan terkait dengan mall pelayanan publik ya, mall Hmm. pelayanan publik. Jadi dulu kita punya Islamic Center namanya ya, punya Islamic Center, dan Islamic Center itu hari ini dijadikan pusat semua layanan di Kabupaten Pamekasan untuk melayani kepentingan-kepentingan masyarakat. Semuanya di situ satu pintu. Jadi kalau Terintegrasi. sebelum terintegrasi ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu mungkin masih masih apa itu? Acak. Banyak pintu, Ya. banyak pintu ya, bukan satu pintu, banyak pintu. Ya hari ini sudah mulai disatu pintukan begitu, mulai disatu pintukan. Supaya lebih mudah pelayanan. Dulu banyak pintu, banyak meja. Sekarang satu pintu, banyak meja apa satu meja? Bisa di cross check lah oleh Gitu oleh ya. Bang Aliman ini. Sandasan itu bisa datang beli ya, begitu ya. Kan sohib toh, kan sohib ya. Sohib saya, beliau Pak Bupati Pamekasan adalah sohib saya. Tapi karena kesibukannya saya ajak sandasan, belum ada Iya. waktu untuk sandasan dengan saya. Belum ada Pak waktu Dewan, ya. Pak Dewan ini kan fungsinya untuk Siap. mengawasi, mengontrol dan segala Betul. macamnya tentang masalah kebijakan-kebijakan atau janji-janji politik yang dilakukan oleh Pak Bupati Pamekasan. Apa memang nggak ada catatan untuk bagaimana tentang kinerja dari Pak Bupati? Masa bagus semua? Kalau kami kan begini ya, rumusan kita menilai kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati itu kan rumusan jelas. Kita punya yang namanya RPJMD, kan begitu ya. Ya, betul. Nah, RPJMD itulah yang menjadi visi misi Bupati di sana. Ada beberapa memang yang hari ini, contoh misalnya terkait dengan PCC ya, Pamekasan Call Center, pelayanan tentang kesehatan misalnya. Itu 178 desa itu sudah mendapatkan mobil sigap namanya, terkait dengan pelayanan, kan begitu ya. Jadi salah satu visi misi Bupati beliau ya, visi Kiai Haji Badrut Tamam itu salah satunya, dan itu sudah ditunaikan saya kira ya, terkait dengan Oh, itu sudah pelayanan realisasi. kesehatan. Itu sudah realisasi. Sudah. Nama programnya ya. tadi apa? Nama programnya untuk itu apa namanya? PCC. PCC. Pamekasan Call Center. Pamekasan Call Center. Itu sudah terrealisasi di tahun kedua ini. Sudah ya. Di 2020 kemarin sudah terrealisasi semua. Luar biasa.
Ternyata nggak ada catatannya ternyata. Luar biasa Bupati Pamekasan. Pak Bupati, dengarkan ini Pak Bupati. Ternyata Bupati dapat apresiasi dari Pak Dewan ini. Iya. Terus yang lagi kan pernah juga yang dijadikan sebuah kebanggaan oleh Pak Bupati Pamekasan yang saya dengar itu ada program sapu biru apa namanya waktu ngomong di Oh anu itu. iya, wirausaha baru, WUB itu Bang. Oh WUB. WUB ya. Itu Ya. Gimana itu? Jadi program wirausaha baru itu target di RPJMD itu kan 10.000 wirausaha baru. 10.000 ya? Nah, ya 10.000. 10.000 itu berarti selama 5 tahun. Kalau kita breakdown per APBD, per anggaran itu berarti itu kan sekitar 2.000 setiap tahun anggaran. Ya, nah hari ini saya kira target itu sedang berjalan ya. Target itu sedang berjalan begitu dan kita juga akan mengevaluasi itu. Jadi setiap tahun dari RPJMD Pak Bupati kemudian turun ke RKPD kemudian menjadi sebuah APBD. Ya, kita lihat di sana nanti cross check-nya, evaluasi per akhir tahun kita cross check. Capaian-capaiannya akan terus dipelototi oleh komisi oleh Dewan ya, fraksi Demokrat ya. Iya. Kayaknya dari awal tadi sampai akhir konstruktif ya. Kayaknya dari awal sampai sekarang ini kayaknya catatannya bagus semua Pak Bupati ini. Apa jangan-jangan memang tidak diawasi? Mudah-mudahan seperti itu Pak Dewan. Mudah-mudahan betul-betul semacam itu karena di samping memang Pak Bupati ini adalah teman karib saya sebetulnya ya. Kalau mendengar begini saya sebetulnya juga ikut bangga. Saya ikut bangga. Apalagi yang berikan apresiasi ini adalah anggota Dewan yang memang ditugasi oleh negara untuk mengawasi kinerja dan juga capaian-capaian janji politik yang dilakukan oleh Pak Bupati Pamekasan. Ya. Alam saja kalau ketemu Pak Bupati, saya sulit menghubungi Pak Bupati sekarang. Pak Dewan. Iya. Bisa di WA, beliau welcome. Apalagi dengan Bang Aliman ini kan. Iya sih. Beliau itu sekarang sedang aktif di medsos. Namanya? Sering memperagakan foto-fotonya terus lagi agak lebay juga saya melihatnya. Tapi jangan saka saya nanti ketahuan Pak Bupati saya bicara begini. Tapi saya melihat sering dia tampil di medsos di akunnya sendiri itu pakaian bagus, tahlil langsung diupload semua. Apa ini lebay apa gimana saya kurang tahu, tapi saya melihatnya ini lebay kayaknya. Tapi jangan kasih tahu ke Pak Bupati ya Pak Dewan. Tapi ini kan namanya sandasannya memang harus dirasani kan begitu. Tapi saya apresiasi juga kalau begitu karena ini sebetulnya saya awalnya ingin tahu tentang masalah bagaimana capaian-capaian politik yang janji-janji politik Pak Bupati Pamekasan menurut dari kacamata anggota dewannya di Partai Demokrat dari fraksi Demokrat ternyata sangat luar biasa. Beda dengan yang lain, beda dengan yang di ujung barat. Kita kan realistis aja Bang ya. Iya. Pak Dewan ini dulu kan aktif tidak hanya di Pamekasan tapi di Jawa Timur dan segala macamnya. BBWS sekarang sudah dibubarkan Pak Dewan tanpa di demo. Tanpa di demo. Dulu. Iya dulu Pak Dewan ke Jakarta. Sampai di TV One masih ingat ya di TV One ya. Saya jubirnya ke Pasar Ular dulu. Ini luar biasa pemirsa. Ini nostalgia masa lalu dan sekarang alhamdulillah Pak Ismail ini menjadi dipercayai untuk menjadi wakil rakyat di Kabupaten Pamekasan. Pelayan ya. Sudah tidak demo lagi sekarang. Pak Dewan. Sekarang tidak demo. Sekarang tidak demo, tapi di demo sekarang. Oh, sekarang di demo. Oke, Pak Dewan, barangkali ada hal yang ingin disampaikan tentang masalah capaian-capaian Pamekasan atau memang apa yang perlu untuk Pamekasan untuk dijadikan prioritas selanjutnya.
mungkin ini akan didengarkan oleh Pak Bupati atau yang lain-lain, atau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, apa sebetulnya yang ingin yang diharapkan oleh Pamekasan lewat Pak Dewan. Silakan Pak Dewan sebelum kita akhiri sandasan ini. Ya. Jadi begini, kalau bicara infrastruktur ini kita akan tidak pernah habis-habisnya ya. Jadi saya terus terang saja beberapa waktu yang lalu saya ke Bappenas ya, ke Bappenas juga. Bagaimana sebenarnya kita tidak hanya bicara spesifik Pamekasan, tapi juga bicara Madura kan begitu. Kalau melihat infrastruktur kita hari ini di Madura, Bang, itu kita kan banyak melihat sekali jalan-jalan nasional, jalan provinsi itu masih sangat memprihatinkan ya. Nah, kemudian yang jadi persoalan hari ini, Bang, kalau dari Pamekasan ke Surabaya dulu itu hanya 1,5 jam ya. 1,5 jam. Paling full lah 2 jam. Ini kita sekarang kalau sudah ada musibah banjir di Belega, kemudian juga ada macet di pasar, ini bisa 5 sampai 6 jam kan. Dari Pamekasan. Di samping dari Pamekasan. Di samping juga memang secara tingkat kemacetan ya, tingkat banyaknya kendaraan di Madura ini sangat luar biasa sekali. Jadi saya kira hari ini Madura ini butuh solusi. Salah satu solusinya itu adalah jalan tol ini, Bang. Tidak ada alternatif lain ya. Jalan tol Madura. Kereta, mohon maaf, jalan tol Madura ini ya. Kalau kereta itu kan mesti, saya kira prosesnya lama, dan hari ini rel kereta yang ada di Madura, jalur Madura dari Bangkalan sampai Sumeneb itu kan sudah banyak ditempati oleh dihuni oleh rumah-rumah itu pinggir-pinggir jalan begitu. Jadi saya kira memang solusi cepat ini yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan provinsi ini jalan tol Madura begitu. Kalau tidak, maka akses ekonomi kita ini akan terus terhambat, Bang. Tidak akan cepat berputar karena lamanya arus transportasi itu. Kalau tidak salah, hasil survei itu Madura ini ditempatkan nomor 8 ya, terpadat dari 34 provinsi se-Indonesia ini. Nomor 8, bayangkan, Bang. Hasil saya sempat baca hasil survei itu. Luar biasa juga kajiannya Pak Dewan ini. memang gitu Pak Dewan. Apalagi di Pamekasan, di pasar apa itu Tanjung itu ya. Ya, Tanjung itu Sampang ya. Oh, Sampang itu. Iya, kemarin kebetulan saya lewat cuma alhamdulillah kemarin lancar Pak Dewan. Sore saya dari Sumeneb Kalianget kemarin bicara masalah garam dengan Pak Dirut Baru kemarin. Saya lewat sana, tapi kalau lewat ke berangkatnya saya lewat jalur utara, ini macet di Pamekasan, di Pasean itu, di Pasean macet. Iya, total. Pasar betul, pasar di situ itu. Makanya. Dan itu macetnya tidak macet total, artinya berhenti total, karena tidak ada yang ngurus di situ, Pak Dewan. Bilang ke Pak Bupatinya, Pak Dewan, saya berapa jam kemarin itu. Siap. Ini macet, nggak ada yang ngurus di pasar itu, di pasar. Kalau pasar apa tuh? Pasar Pasian atau pasar Batu Marmer, kurang tahu saya kemarin. Pasar Waru kayaknya itu ya. Mau macet, truk besar yang lewat di situ itu, dan pedagang-pedagangnya ya tidak jauh beda lah dengan yang di Bangkalan sebetulnya. Tapi kasih tahu ke Pak Bupati itu Pak Dewan, masa nggak kasih tahu? Iya. Itu kita ya, pemerintah kabupaten kita juga itu sudah mengusulkan itu ada jalan lingkar ya. Jalan di daerah situ. Sudah insya Allah ke arah sana itu sudah pemecahannya itu sudah kita minta arah sana. Kalau nggak jalan alternatif nggak bisa, masa mau jembatan gantung kan nggak mungkin. Iya. Oke, Pak Dewan, terima kasih banyak Pak Dewan. Pak Dewan, usulnya ini mudah-mudahan didengar oleh Balai dan juga PUPR dan juga Dewan dari Madura yang ada di Komisi 5, bahwa sekarang penting menurut Pak Dewan Pamekasan, Pak Haji Ismail dari Demokrat, ada jalan tol di Madura ini agar untuk mengurai kemacetan dan volume kendaraan yang sangat luar biasa.
Saya lihat Pak Safiuddin Asmoro memang sering bicara itu, berteriak itu di Jakarta tentang masalah ini, Pak Dewan. Tapi memang belum Saya waktunya sudah kayaknya. tweet itu. Iya, saya tweet ke Kementerian PUPR, kemudian Iya. ke Bunda Gubernur, ke Mas Emil Wagub, ke Balai juga. Saya sudah tweet itu, di tweetnya saya bisa dilihat itu. Ya mudah-mudahan perhatian khusus. Mudah-mudahan teriakan-teriakan ini tidak hanya sekedar teriakan, tapi akan dijawab dengan kebijakan oleh pemerintah pusat. Ya. Dan kita tidak harus demo lagi, Pak Dewan, ke Jakarta urusan Ya. ya. Karena salurannya kan sudah punya sekarang, Pak Dewan. Gitu, Pak Dewan ya. Betul ya. Oke, Pak Dewan. Siap, Bang. Barangkali masih ada yang mau disampaikan lagi, Pak Dewan. Ya, jadi kita sebenarnya Madura, kita berpikir Madura ya, bukan hanya Pamekasan. Saya kira ketika bicara Madura maka 4 kabupaten ya. Setelah BPWS tidak ada, saya kira Bang, kita ke depan ini saya kira harus kita berpikir lain ya. Salah satu, kita ini kan begini Bang, jujur saja IPM kita ini kan terus dianggap terendah dari 38 kabupaten kota. IPM kita kan ya. Ini kan persoalan sebenarnya. Nah, salah satu cara kita untuk keluar dari sana adalah kita ini harus jadi provinsi sendiri, Bang. Oh, ya. Kan iya kan? Ya. Ini Oke, sekarang ya. Oke. Apa yang kurang? Mohon maaf, Bang. Ini mungkin yang perlu dibedah juga oleh Abang ini. Sandrasan ini bisa lintas kelompok, lintas komunitas, lintas ormas segala macam ini toh. Ini bisa dibuat Sandrasan begitu. Apa yang kurang di kita? Sumber daya alam kita ini melimpah, Bang. Ya kan? Sumber daya alam kita melimpah, sumber daya manusia kita melimpah. Apa yang kurang dengan Madura? Kapan lagi kita akan bangkit kalau bukan hari ini, kan begitu? Yang kurang syaratnya, Pak Dewan. Yang kurang syaratnya kurang satu. Gitu. Kurang satu itu. Cuma kalau masalah Madura provinsi, memang Bazaini, Washabihi Ajma'in, dan juga para tokoh-tokoh Madura yang ada di Jakarta memang tidak berhenti-henti untuk berteriak untuk bagaimana pemerintah pusat untuk segera merespon terhadap keinginan masyarakat Madura untuk menjadi provinsi. Cuma kendalanya memang syarat rukunnya masih kurang satu. Salah satu alternatif menurut saya dulu itu adalah jadikan Madura sebagai daerah khusus atau daerah apa untuk keluar dari pakem undang-undang tentang masalah DOB. Tapi hal itu kan kurang mendapat respon gitu ya. Dan sebetulnya masalah ini tinggal bagaimana goodwill politik pemerintah pusat, Pak Dewan, sebetulnya. Cuma mau apa lagi, meskipun semuanya sudah cukup dan macamnya, sampai detik ini masih belum ada respon yang jelas dari pemerintah pusat. Ya, betul. Justru Pak Mahfud ya, orang Pamekasan sendiri tanggapannya ya bukan tidak memperhatikan, tapi syarat yang harus dipenuhi dulu gitu. Iya. Oke, ini ya mudah-mudahan ini ya cukup ya Bang ya. Masa ini saya kayaknya kurang ini, enggak terasa ini kalau ngomong petasan ini. Ditambah lagi. Yang lebih penting untuk silakan Pak Dewan. Ya. Jadi begini, kalau dulu itu kan hanya penggalangan dukungan. Hari ini saya kira lebih teknokratik ya. Teknokratik dalam artian semua perguruan tinggi itu sudah bergabung. Terakhir ini kan naskah akademik terkait dengan Pamekasan sudah selesai. Ya. Dan kemudian UTM juga kan sudah secara global juga sudah melaksanakan kajian. Ya tinggal ini kan nanti welcome dari semua pemangku kebijakan, terutama di pusat ya. Saya kira adanya Menko Polhukam hari ini menjadi modal besar kita untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Madura. Begitu. Ya. Tapi responnya kan kita sudah tahu, Pak Dewan. Ya seperti itu responnya. Ya. Syarat rukunnya harus dilengkapi begitu. Ya itu. Saya itu sebetulnya punya sempat bicara sandasan dengan staf sus Imam ya. Imam staf sus dari Menko Polhukam mencoba untuk bagaimana memantik sebuah narasi baru untuk keluar dari pakem yang sangat berat ini gitu ya. Kalau memakai rezim undang-undang DOB pasti kita akan menunggu 10 sampai 15 tahun lagi untuk jadi provinsi Pak Dewan. Saya mengajak untuk bagaimana kalau seumpama ini memakai
tidak pakai rezim undang-undang DUB, tapi daerah Madura dijadikan sebuah daerah khusus yang perlakuan pusat dijadikan sama dengan provinsi, meskipun bukan namanya provinsi. Tapi itu kayaknya belum mendapat respon yang baik, Pak Dewan. Tinggal kita berdoa sajalah, gitu ya, Pak Dewan ya. Iya. Tapi mudah-mudahan kita ikhtiar. nggak perlu demo lagi kita, Pak Dewan. Sudah tua kita, Pak Dewan. Capek, Pak Dewan. Iya. Oke, Pak Dewan ya. Selamat bekerja. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak Dewan. Dan salam kepada Pak Bupatinya ya. Salam kepada Pak Bupatinya. Siap. Terus upload foto-fotonya biar saya bisa terus melihat gitu ya. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.